Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akhirnya mengungkapkan alasan kenapa menolak bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, dan inilah pernyataan Megawati Soekarno Putri. Dia datang belakangan, jadi nggak bisa dapat 2 atau 3, 1 aja deh. Banyak kan yang bilang, ibu gabunglah ke sono. Lah gabung gua dapatnya apa? Presiden loh masuk gabung. Alah, nanti pasti yang lain bilang dia datang belakangan, jadi nggak bisa dapat 2 atau 3, 1 aja deh gitu. Udah gitu dicariin yang paling jelek, aku bilang. Ini buka rahasia sedikit. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu, kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran, tapi kalau nggak dimintai saran ikut-ikutan nimbrung, lah itu yang nggak boleh. Mas Gibran mengatakan ada 1-2 parpol dari kubu 01 dan 03 akan bergabung. Apakah salah satunya di dalam kubu 03 ini, Mas, yang akan bergabung dengan Pak Prabowo? Ya, itu rangkulan kekuasaan, tapi kan juga ada rangkulan rakyat. Kami memilih rangkulan rakyat. Mesin partai sangat solid sampai diintimidasi. Kalau kita diintimidasi, dan ini kan kita berhadapan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi. Pak Hasto. Makin lama Bapak ini makin nyeleneh. Pak, ingat, eling, selama 10 tahun yang berkuasa di negeri ini adalah partai Bapak, Partai PDI Perjuangan. Jadi itu yang dimaksud rangkulan rakyat apa rangkulan kekuasaan? Pak, kenapa sih Bapak ini selalu playing victim saja? Pak, selama 10 tahun partai Bapak berkuasa, sudah menikmati kenikmatan kekuasaan. Jadi sekarang gantian lah yang lain. Terus gini loh, kenapa Bapak ini menyalahkan Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi memang salah apa? Oh, salahnya Pak Jokowi karena tidak mendukung Pak Ganjar ya. Sehingga membuat partai Bapak kalah ya. Sudahlah Pak, diterima saja. Toh 10 tahun itu berkuasa sudah puas, sudah mendapatkan banyak hal. Sekarang gantian yang lain gitu loh Pak. Memangnya partai Bapak diintimidasi seperti apa? Hah? Mana ada yang berani mengintimidasi partai penguasa? Bapak ini loh, partainya menang di parlemen tahun ini 2024 ini, kok ya sih kurang ae mau menang juga di pilpres. Aduh. Pak, entahlah, saya ini pusing sama Pak Hasto ini harus menghadapi seperti apa. Tambah lama makin lucu. Aku diundang Diundang ning ndi, Mbah? ke Golkar. Walah, diundang Golkar to, Mbah. Tak kira ya diundang malaikat. Terus engko aku muram opo cengar-cengir yo. Ngono ae yo dadak takon sampean iki to, Mbah. Yo jangankan sampean cengar-cengir, karo jengking pleding kuwi lho yo le. Lah iya dong. Karena aku dimusuhin. Lho, sapa to Mbah sing musuhi iki? Sak jagat Dewa Betara. Oh my god, sak jagat Dewa Betara, Mbah. Lah sampean kelakuane wis bener apa durung? Sekarang diundang, bingung aku. Aku dhewe yo bingung lho Mbah ngrasakno kuwi. Iya to. Diundang salah, gak diundang yo salah. Jane karepmu iki piye to, Mbah? Aja gawe kaya ngono to wis tuwek iki. Iya, jadi kata Hasto, udah deh Bu, iniin aja deh. Loh, lah yo tenan to, Mbah. Kok yo meneh-meneh orang gugu omonganku to, Mbah? Aja ngasih percaya karo hasutane Hasto kuwi. Ya Allah, malih kaya ngono to. Lah kok yo iki oleh undangan di hari ulang tahun Partai Golkar yo. Sampean kuwi dikei kehormatan undangan. Seharusnya kalau sampean itu yo Mbah mempunyai sifat negarawanan, kuwi dengan gagah
datang. Jangan mementingkan ego ya Bu. Mbah, ya Allah, ini negarawan opo? Hah? Ojo gugu-gugu maneh wi karo cangeme Hasto ya Mbah. Nek pengen partemu iki, tetap ada, tapi nek ra pengen yo ya wis Hasto karo Sitorus kuwi kedepankan lama-lama akan buyar jan yang lele buyar lur buyar wis mbah gugu Hasto apa gugu aku karepmu. Tidak dapat jatah menteri, Megawati kirim Pramono Anung temui Prabowo Subianto. Kok bisa? Jadi lagi rame penunjukan menteri dari golongan profesional, tapi tidak ada satupun nih menteri dari kader PDIP. Itu artinya kemungkinan besar pertemuan Ibu Mega dan juga Prabowo Subianto benar-benar gagal total. Karena diduga sebelum pertemuan PDIP Megawati tidak kira-kira meminta 3 jatah kursi menteri. Nah, soal Pramono Anung yang dikirim PDIP Megawati, kejadian ini disoroti wartawan pada hari Selasa kemarin. Dan PDIP pun membenarkan kalau Pramono Anung membawa pesan khusus untuk Prabowo Subianto dari Ibu Megawati. Memang belum ada yang tahu isi pesan itu, tapi yang pasti kita boleh menduga pesan itu adalah pesan ngambeknya Ibu Banteng karena nggak dapat kursi menteri. Ibu Mega meminta kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Prabowo karena pada hari ini Ibu Mega dengan sangat terpaksa tidak dapat menghadiri pelantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia karena memang kondisi kesehatan beliau setelah pulang dari rawatan napak tilas Bung Karno. Bu Mega tidak ingin prosesi pelantikan presiden yang begitu khidmat bagi bangsa dan negara Indonesia terganggu apabila beliau hadir di dalam ruangan itu lalu kemudian batuk dan flu dan sebagainya. Oleh karena itu Bu Mega menegaskan ketidakhadiran Bu Mega dalam pelantikan Presiden Prabowo bukan karena menolak pelantikan Pak Prabowo itu. Tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Oh, jadi ini anaknya sang proklamator. Kalau anak sang proklamator kemarin kok nggak datang di acara pelantikannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terus waktu yang lalu kok tidak datang juga dalam upacara 17 Agustus di IKN. Katanya anak sang proklamator harusnya lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dong. Masa lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau mengedepankan kepentingan jalan-jalan keluar negeri, keluar kota, ya? Kalau ditawarin jalan-jalan keluar kota pasti OTW, saya datang gitu. Tapi kalau untuk kepentingan bangsa dan negara yang harus dijunjung tinggi, ya, dengan apa? Menghargai, menghormati presiden dan wakil presiden kita yang baru kok tidak datang? Alasannya karena sakit flu ya. Sakit flu. Jadi anak-anak sang proklamator ini sakit flu guys. Kemarin sakit flu katanya gitu, sakit flu. Jadi nggak hadir di acara pelantikannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sakit flu. Dan di upacara 17 Agustus kemarin di IKN nggak datang karena jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Ya, tapi yang jelas anak sang proklamator ini mungkin lebih mengepentingkan kepentingan partai, urusan partai ya, daripada kepentingan bangsa dan negara. Masa kalah sama Amin Rais? Masa kalah sama Pak Amin Rais? Ya, Pak Amin Rais datang loh ya di acara pelantikannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini anak sang proklamator yang katanya mengaku anak sang proklamator kok nggak datang hanya karena sakit flu? Kalau misalkan sakitnya tadi karena sakit jantung gitu kan, atau sakit diabetes, atau sakit apa gitu kan, paru-paru basah atau apa kan, masih bisa kita maklumi, kita pasti akan doakan. Ini sakit flu loh. Sakit flu tapi dijadikan alasan untuk tidak datang di acara pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Padahal ini adalah pelantikan yang sakral, acara yang sakral, ritual yang sakral. Ritual ya pokoknya itulah sebutannya. Pokoknya ini acara sakral ya. Nah, yang dimana ini hanya berlaku sekali seumur hidup saja di pergantian presiden kita. Tapi ya ternyata anak sang proklamator ini memilih untuk baring-baring di tempat tidur istirahat karena sakit flu. Hanya karena sakit flu, jadi jadikan alasan tidak datang di acara pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, gitu guys. Jadi menurut kalian gimana ini ya? Anak sang proklamator ini kira-kira
patut diteladani nggak gitu? Dia katanya ngaku anak sang proklamator, tapi menurut kalian patut diteladani nggak anak sang proklamator ini? Silahkan tulis di kolom komen ya, menurut kalian ya gimana ya? Oke.